Tiba-tiba Hadi dan Elsa berteriak ketakutan. Suara mereka memekakkan telinga. Ternyata sang kakek tua itu datang dengan membawa tali cambuk berwarna hijau. Kakek tersebut tersenyum mengerikan. Tiba-tiba tubuh kakek tersebut membungkuk dan terlihat tulang-tulang rusuk menusuk keluar dari sisi tubuhnya. Taring panjang keluar dari sela-sela bibirnya dan matanya berubah menjadi merah. Halo guys, welcome to Ebin Berkisah. Hari ini aku mau bacain lagi cerita mistis lainnya yang dialami oleh para musisi. Nah, udah ada lagi nih cerita yang masuk ke email aku. Yuk kita cek. Oke, cerita kali ini dikirim oleh Jenny. Halo Ebin, perkenalkan saya Jenny. Saya mau menceritakan pengalaman mistis yang saya alami saat menginap di sebuah hotel tua bersama band saya. Langsung aja yuk, aku bacain cerita dari Jenny. Dulu saat baru lulus kuliah, Jenny adalah seorang gitaris band beraliran indie pop. Suatu hari, Jenny dan bandnya baru saja selesai mengisi acara di sebuah kota. Karena bayaran yang mereka terima dari acara tersebut cukup besar, mereka memutuskan untuk merayakannya dengan berpesta minuman keras. Ternyata, drummer band yang bernama Hadi sudah menyiapkan beberapa botol miras dari rumah. Hadi menyarankan agar pesta dilakukan di sebuah hotel yang ia lihat sebelumnya saat menuju lokasi tampil mereka. Semua anggota band setuju dengan saran Hadi dan akhirnya mereka berangkat ke hotel tersebut naik mobil. Di sini sebuah keanehan terjadi. Mereka sudah mengikuti GPS menuju hotel tersebut dan berputar jalan berkali-kali. Namun, mereka tak kunjung menemukan hotel yang dimaksud Hadi. Dari kejauhan ada seorang kakek-kakek yang melambaikan tangan ke mereka. Namun anehnya, kakek tersebut menggunakan cincin batu berwarna hijau yang tampak mahal. Kakek tersebut tersenyum lebar dan menunjukkan jalan masuk. Hotel, hotel, seru kakek itu dengan nada yang ramah. Mereka pun masuk ke jalan tersebut. Jalan itu gelap dan berbatu. Tidak ada kendaraan lain yang berlalu lalang. Suasana sangat sepi dan hawa terasa sedikit dingin. Tak lama, mereka akhirnya sampai ke sebuah bangunan hotel yang tampak tua dan bergaya arsitektur Belanda. Namun, hotel tersebut tampak masih terawat dan terkesan mewah. Mereka merasa lega karena ternyata arahan kakek itu tidak membuat mereka tersesat. Hadi memesan kamar dan mendapatkan kamar dengan nomor 205. Mereka pun masuk ke dalam kamar hotel dan mulai pesta minuman keras mereka sampai tengah malam. Di tengah keseruan pesta mereka, telepon hotel berbunyi. Jenny yang sudah mabuk mengangkat telepon tersebut. Ternyata telepon tersebut berasal dari resepsionis. Resepsionis menginformasikan sebuah komplain dari kamar 206 dikarenakan suara mereka yang terlalu berisik. Jenny yang sudah mabuk hanya tertawa dan meminta maaf, lalu kembali melanjutkan pesta mereka. Pesta berlangsung hingga dini hari. Waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Hadi dan Elsa, pacar Hadi, yang juga merupakan vokalis band itu, pamit untuk berpindah kamar. Jenny dan anggota band lainnya meledek Hadi dan Elsa karena tahu apa yang akan mereka lakukan. Hadi hanya tertawa dan mengatakan kalau mereka akan pindah ke kamar 206. Jenny yang sudah setengah sadar mengernyit. Bukannya kamar 206 ada penghuninya? Namun karena kepalanya sudah terlalu sakit, Jenny memilih untuk tidak memusingkan hal tersebut dan jatuh tertidur di atas sofa. Tak lama satu persatu anggota band pamit pulang karena harus bekerja lagi di pagi harinya. Akhirnya tinggallah Jenny, Hadi, dan Elsa di hotel tua itu. Setelah beberapa waktu, Jenny terbangun dari tidurnya. Kepalanya masih terasa sakit. Ia pun mengambil botol air mineral dari atas meja dan meminumnya. Namun, air tersebut terasa anyir. Jenny pun seketika mengeluarkan air dari mulutnya itu ke wastafel di kamar mandi. Jenny sangat terkejut ketika air tersebut berubah menjadi air darah.
Jenny gemetar ketakutan. Ia takut. Apakah ia terkena penyakit? Apakah ia muntah darah karena terlalu banyak mengkonsumsi alkohol? Karena takut, Jenny hendak menghubungi Elsa untuk meminta bantuan. Namun HP-nya hilang entah kemana. Akhirnya Jenny memutuskan untuk menghubungi kamar 206 lewat telepon kamar hotel. Tiba-tiba Jenny mendengar samar-samar teriakan dari Elsa. "Jangan buka pintunya, Jen!" Jenny bingung dan menanyakan keadaan Elsa. Perasaannya tidak enak. Pasti ada sesuatu yang terjadi padanya. Akhirnya Jenny memberanikan diri untuk keluar dari kamar meskipun sudah dilarang Elsa. Dengan hati-hati Jenny membuka pintu kamarnya. Betapa terkejutnya ia saat melihat suasana hotel berubah 180 derajat. Hotel berubah menjadi kumuh, tidak terurus, dan gelap. Bau amis menyeruak dan membuat Jenny menjadi mual. Ia menatap pintu kamar 206 di hadapannya. Tanpa pikir panjang, Jenny langsung membuka pintu kamar 206. Jenny berteriak ketakutan ketika melihat Hadi dan Elsa menempel pada langit-langit kamar dengan kondisi yang mengenaskan. Pakaian mereka robek di berbagai sisi dan memperlihatkan bagian tubuh mereka yang penuh dengan darah. Mata mereka memutih, sayup-sayup terdengar suara rintihan minta tolong. Jenny pun terjatuh ke lantai karena ia tidak percaya dengan pemandangan yang ada di hadapannya. Ia menampar pipinya sendiri dan berharap kembali ke realita. Namun, seberapapun usaha Jenny untuk menyadarkan dirinya, situasi tetap tidak berubah. Tiba-tiba, Hadi dan Elsa berteriak ketakutan. Suara mereka memekakkan telinga. Ternyata, sang kakek tua itu datang dengan membawa tali cambuk berwarna hijau. Kakek tersebut tersenyum mengerikan. Tiba-tiba, tubuh kakek tersebut membungkuk dan terlihat tulang-tulang rusuk menusuk keluar dari sisi tubuhnya. Taring panjang keluar dari sela-sela bibirnya dan matanya berubah menjadi merah. Kakek tersebut mengangkat alat cambuknya dan menggunakannya ke arah Jenny. Jenny berteriak kesakitan ketika cambuk tersebut melukai kakinya sampai berdarah. "Jenny, lari!" teriak Elsa. Jenny menangis ketakutan. Ia segera bangun dan berlari keluar kamar. Ia berlari menuju tangga darurat. Dari belakang, ia melihat sosok kakek tersebut mengejarnya. Jenny menuruni tangga dengan panik. Kakinya yang terluka membuat lajunya menjadi lambat. Rasa sakit di kakinya membuat Jenny tersandung dan jatuh berguling di anak tangga sampai ke lantai 1. Air mata kesakitan dan ketakutan mengalir di pipi Jenny. Ia menatap sang kakek yang terus mengikutinya dari belakang. Jenny segera menyeret dirinya menuju pintu keluar. Jenny sangat terkejut ketika pintu tersebut dibuka. Ia kembali berada di kamar 206. Hadi dan Elsa masih menempel di langit-langit atap sambil menangis. Di sudut ruangan kamar, sosok kakek itu tengah berdiri menatapnya sambil memegang cambuk. Jenny menangis dengan keras. Ia memohon ampun dan meminta dilepaskan. Kakek tersebut hanya tersenyum mengerikan. Ia berjongkok di hadapan Jenny hingga wajah mereka kini sejajar. Sang kakek menatap lurus ke arah Jenny. "Hukum yang berdosa, selamatkan yang meminta ampun," ucap kakek itu dengan suara yang menyeramkan. Jenny akhirnya meminta maaf atas perbuatannya dan teman-temannya yang mabuk-mabukan. Ia juga meminta maaf karena tidak memperingatkan kedua temannya agar tidak berbuat zina. Jenny berjanji jika dilepaskan, ia akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kakek tersebut pun memegang kepala Jenny. Tiba-tiba, Jenny merasakan rasa panas yang luar biasa hingga ia berteriak histeris. Tiba-tiba, semua menjadi gelap. Jenny terbangun dari tidurnya dengan berteriak. Ia melihat ke sekelilingnya, ternyata ia sudah berada di kamarnya. Ia melihat ibunya yang menangis di sebelahnya lalu beranjak memeluknya dengan erat. Jenny bertanya apa yang terjadi padanya. Sang ibu bercerita kalau 3 hari yang lalu Jenny dan teman-temannya ditemukan dalam keadaan mabuk dan kesurupan di sebuah rumah kosong oleh warga setempat. Ternyata Hadi dan Elsa memang berhasil diselamatkan.
namun mereka mengalami perubahan yang mengerikan. Keduanya tampak seperti orang yang keterbelakangan mental dan lambat merespon ketika diajak bicara. Seolah-olah ada suatu hal dari dalam diri mereka yang dibawa pergi oleh kakek tua itu sebagai ganjaran karena mereka sudah berbuat zina. Gimana menurut kalian guys? Dari kisahnya Jenny kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, kita jangan pernah punya niat yang buruk. Seperti Jenny dan teman-temannya tadi ya, udah punya niatan untuk pesta minuman keras. Lalu yang kedua, jangan melakukan hal-hal yang menjurus ke arah dosa. Seperti apa yang Hadi dan Elsa lakukan. Kalau kalian juga punya cerita mistis saat bermusik, kalian bisa kirim ke ceritain@gmail.com dan nanti kita akan baca bareng-bareng. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!